Karena notabene budidaya tanaman pisang itu tidak harus banyaknya tanaman dan tidak harus luasnya lahan, tetapi menanam 1, 2, 3, 4 sampai 10 saja pantas dan layak untuk dikembangkan karena tidak harus mempunyai hamparan yang luas. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Nama saya Lasio Saifuddin, panggilannya adalah Mbah Lasio, yang ada di Dusun Ponggok, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon, Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Awalnya dulu saya itu adalah kuli toko Kabupaten Bantul yang ada di Timur Pasar. Itu awalnya kegiatan. Setelah itu saya jadi kelompok tani sampai tahun 2000-an. Setelah kelompok tani ada masalah pasca gempa tahun 2006 kemarin yang lalu. Ini saya beralih profesi yang awalnya menjadi kuli toko dan kelompok tani, juga sekarang masih di dalam pertanian. Cuma pertaniannya ini saya fokuskan di dalam perpisangan. Karena notabene budidaya tanaman pisang itu tidak harus banyaknya tanaman dan tidak harus luasnya lahan, tetapi menanam 1, 2, 3, 4 sampai 10 saja pantas dan layak untuk dikembangkan karena tidak harus mempunyai hamparan yang luas. Dengan demikian di antara tahun 2007 ini dari pemerintah pusat akhir, yaitu di bulan Oktober-November, ada informasi yang akan ada proyek pembelajaran atau pelatihan. Nah, disitulah sebelumnya saya mempunyai ide penanaman pisang dengan Pak Lurah Edi Murjito disetujui. Barang siapa yang menanam tanaman pisang di lingkungannya, di pekarangannya lebih dari 50 batang, maka bibitnya akan disupport, dibelikan oleh Pak Lurah. Maka dari itu banyak orang yang berlomba-lomba ingin menanam. Alhamdulillah sampai sekarang juga berkembang. Ya karena saya melirik bahwa tanaman pisang bibitnya mudah, pengelolaannya juga tidak sulit. Dan kita menanam 1, 2, 3, 4, 5 tidak malu dan tidak memalu-maluin. Karena nanam pisang siapapun, kapanpun, dimanapun, berapapun aman. Pisang itu kalau sudah ditanam, tumbuh anakan, nanti nak permanak, sehingga kita setelah itu tidak membeli bibit lagi seperti tanaman yang lain. Itulah saya memilih pisang. Ya alhamdulillah pada awalnya saya menanam hanya 10 sampai 20 batang karena pekarangan saya cuma sempit juga. Dan setelah seperti itu saya usaha di tahun ke tahun, dari tahun 2006, 7, 8 sampai 2011 saya bisa menyewa sedikit-sedikit, itu mulai dari nanam 20 tadi bisa tahun yang kedua sampai 50, tahun ketiga 100, 200. Terus sekarang tahun yang keberapa alhamdulillah sudah ribuan tanaman pisang saya. Alhamdulillah banyak yang namanya tantangan, kendala banyak, tantangan ada maupun berbagai macam orang yang suka juga banyak, yang tidak suka juga banyak. Dengan demikian, kendala utamanya kita hanya harus mempelajari, harus kita bisa menanam baik dan benar itu. Pisang itu kalau ditanam sekali sudah hancur, sudah yang kedua kali tidak panen. Alhamdulillah, sekarang saya membuktikan ternyata ini pertumbuhan ini juga semakin lama semakin bagus yang kedua ketiganya. Karena apa? Kalau orang belajar itu lebih pandai, tentunya tanamannya lebih baik. Gila. Inovasi saya, kalau dulu itu menanam bibit pisang seperti itu terus istilahnya monoton. Dan saya mempunyai ide, setelah sekian lama menanam tanaman pisang itu, hama penyakit itu tumbuh dan ada. Makanya kita harus bisa mengendalikan hama dan penyakit. Nah, hama dan penyakit itu dulu sudah ada, istilahnya kalau
layu fusarium. Itu kendalanya adalah di akar dan obatnya adalah tricloderma. Setelah membuat tricloderma terasa agak rumit, maka saya membuat yang tidak rumit tapi yang bisa mengendalikan, yaitu membuat pestisida alami. Pestisida alami atau nabati itu kelihatannya hanya abal-abal dan ecek-ecek, tetapi termasuk untuk digunakan adalah mendapatkan kegunaan yang sangat bagus untuk Mbah Lasio. Sehingga jadi saya tidak ragu-ragu walaupun kita buat dari hanya empon-empon itu. Jadi saya senang sekali. Sehingga seperti itulah kondisi sampai sekarang ini, dari tahun ke tahun ada perkembangan-perkembangan yang signifikan. Dan kelebihannya adalah bisa membuat pupuk sendiri. Nah itu, dan pestisida sendiri. Itu yang menarik dari orang-orang kita. Kita mengendalikan membuat pestisida dengan buatan sendiri tentunya senang dong ya. Karena tidak usah beli, tapi bisa mengaplikasikan. Terus kita ambil dari pestisida itu harganya murah dan itu boleh dikatakan hanya limbah. Tapi bisa mendapatkan berkah dan bisa kita raih dengan rupiahnya. Kalau orang lain dunggal bibit pisang langsung ditanam. Setelah ditanam, itu sebelumnya pada umumnya jugangan seperti ini dikasih pupuk terus ditanam. Tapi Mbah Lasio tidak. Jugangan kosong, bibit di bawah masukkan dan diuruk tanah. Tanahnya terus setelah belum kebak, lubangnya belum penuh, kita tambahkan pupuk. Pupuknya dijatuhkan di atas. Jadi tidak di bawah bonggol, tapi paling tidak hanya di samping bonggol atau di atasnya bonggol. Karena apa? Karena yang saya terangkan pada materi itu, kalau pisang itu akarnya tidak ke bawah, betul? Akarnya tidak ke bawah, di samping dan ke atas. Jadi pupuk bila ada di bawah, istilahnya selamat tinggal, tidak dimakan oleh akar. Kelemahan pupuk di bawah itu akan mengundang virus dengan bonggol pisangnya, terkontaminasi sehingga bonyok, bosok, akhirnya bonggolnya menjadi mengundang penyakit virus bonggol. Saya anggap itu harus divaksin. Nah, caranya kalau yang dalam polybag ini bibit kita siramkan dalam polybag, itu pemaksinan. Yang namanya nanam pisang itu berbagai musim tanamnya itu tidak ada pantangan. Jadi ditanam sewaktu-waktu bisa, yang penting tidak tergenang air dan tidak kekeringan, itu bisa ditanami pisang. Untuk pasca panennya itu di antara pisang satu dengan yang lain ada perbedaan umur. Bila pisang rojo, Ambon, Kepok, Cavendish Giant dan sebagainya itu rata-rata 1 tahun. Ini di sini ada rojo kidang, raja bulu, raja bagus. Terus yang kepok kuning, kepok jambon, kepok awu, kepok manurun, kepok unti sayang ada. Terus ambon kuning, ambon lumut, ambon hijau, atau ada yang istilahnya ambon barangan. Ya alhamdulillah ini dari Italia itu 2 kali, dari Jepang, dari New Zealand, Australia, dan termasuk dokumen foto-foto di rumah juga ada. Terus dari berbagai negara banyak, dan kadang-kala istilahnya dari Afghanistan itu dari 7 negara pada dulu itu siap untuk ada kunjungan melihat tanaman pisang. Nah, seperti itu. Pernah saya yang terakhir ini keliru bibit. Keliru bibitnya kalau yang mati itu biasa, tanaman itu pasti ada. Terus yang akhir ini di tahun 2022 akhir saya tebang rombak, saya bunuh. Karena apa? Saya minta bibit pisang kepok kuning, tapi hasilnya buah itu ada 3 tandan yang buah, bukan kepok kuning tapi kepok jambon, melenyek, enggak enak dimakan. Maka saya penjual bibit
langsung kita rombak bibitnya itu. Sekarang masih cekakar. Rata-rata 13.000, tapi dengan catatan saya beri fasilitas pestisida alami sejumlah pembelian. Jadi pembelian 100 juga kami kasih 2 liter, kalau 500 ya 5 liter, kalau 1000 ya berapa liter itu, hampir 20 liter. Rata-rata di sini 150, 100 sampai 150. Kalau panennya sekarang belum saya timbang, cuma hanya saya lihat dengan tandan. Yang satu lokasi ini kemarin, ini ada 200 batang tanamnya. Yang kita panen 160-an. Ya, naik 10 kebun. Ini kalau semuanya, tapi kan tidak bersamaan. Karena juga memang sudah saya atur, jadi jangan sampai bersamaan, nanti tidak ribet. Di tempat anggota Koperasi Mbalajo membuat hasil dari pisang itu ratusan item bisa. Daunnya saja juga dibuat untuk pewarna membuat dawet daun pisang. Terus gedebongnya yang di sini ini juga bisa diambil dijadikan keripik. Harapan saya di samping saya menambah lokasi, luasan maupun penghasilan di lingkungan kita, semoga nanti ada yang banyak meniru dan bertani dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Itu harapan saya. Jadi saya mempunyai harapan apabila kita itu makmur, tentunya warga masyarakat bisa subur. Kalau hanya ragu-ragu, jangan tanam banyak-banyak, 1-2 saja. 1-2 saja ditanam, bagaimana hasilnya. Kalau mau mencoba bibit dari saya, kalau hanya 2 batang ambil, ditanam. So, kalau berhasil boleh beli. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.